Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Kakanda Mas Yusuf, Dr. Ribut, juga Kiai Rahmat, juga Gus Malik Haromen. Saya sebaliknya Kiai Kiki. Kalau Kiai Kiki tadi kan berangkat dari peneliti atas permintaan Habib Lutfi agar dimasukkan dalam riset itu, dan peneliti menolak. Tetapi kalau saya belum sampai ke Habib Lutfi. Saya ingin fokus pada buku, review pada buku Mas Yusuf. Lebih fokus pada penulis, yaitu Mukhdar Ahmad Assegaf. Yang jelas buku ini harus segera dikritisi dan PBNU harus segera mengambil kebijakan, karena kalau PBNU tidak segera mengambil kebijakan, 200 tahun yang akan datang bisa menjadi fitnah kubro di NU, Mas. Sebagaimana fitnah kubro perdebatan nasab sekarang ini, yang pelakunya sama, dari Pak Alwi. Saya lebih fokus pada review buku ini. Buku ini sebenarnya buku yang tidak ilmiah. Mengapa saya katakan tidak ilmiah? Karena dasar ilmiah itu kan didasarkan pada data. Data itu harus asli. Nah, data itu harus asli, tidak boleh tidak, harus betul-betul ada. Jadi matematis data itu. Persoalan nanti data itu dipakai atau tidak, atau data menjadi fakta atau tidak, itu kan nanti disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sehingga tidak semua data bisa menjadi fakta, karena untuk bisa menjadi fakta itu harus disesuaikan dengan tema kajian atau penelitian. Tapi paling tidak untuk mengangkat menjadi sebuah fakta yang bisa mendukung argumentasi dari hasil riset itu tidak bisa meninggalkan data. Maka ada data mentah, ada data matang. Kalau data mentah itu masih acak, data matang itulah yang akan menjadi fakta. Kemudian dari fakta inilah nanti penulis itu punya kebebasan untuk menganalisis. Baru di sini boleh seseorang dalam melakukan penelitian itu mengeluarkan relativitas perspektifnya masing-masing, sehingga bisa jadi fakta yang diambil dari sumber atau data itu memiliki hasil analisis yang berbeda-beda. Itu akan tergantung pada penelitinya. Atau bahasa candaan saya kepada para mahasiswa ketika saya mengajar metodologi penelitian, tergantung pada pesanan proposalnya, tergantung pada pesanannya, sehingga bisa jadi peneliti itu akan mengikuti arah pesanan analisisnya, bisa jadi peneliti itu akan mengikuti analisis sesuai dengan kapasitas intelektual yang diarahkan untuk pembebasan dan pencerahan. Maka disitulah ada karya yang membebaskan dan mencerahkan, ada karya riset yang hanya untuk pesanan proyek atau capital, dan ada riset yang memang tidak punya kepentingan apapun, hanya dibuat untuk sekedar dokumentasi saja. Nah, itu pola-pola riset, Mas. Nah, selain itu, tolong diperlihatkan bukunya. Nah, biar katakan bahwa Anda memang punya bukunya. Oke. Iya. Oke. Selain itu, di buku ini secara teori dan metodologinya agak jelas, Mas. Teori metodologinya agak jelas. Buku ini lebih cenderung kepada kalau saya sebut itu pendekatannya itu pendekatan glorifikasi, pendekatan yang mengunggul-unggulkan sosok atau subjek yang diunggulkan di sini, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Saya tidak tahu apakah ini permintaan Habib Lutfi atau murni dari peneliti, tapi yang jelas yang akan bertanggung jawab adalah penulisnya. Nah, persoalan nanti ada hubungannya dengan Habib Lutfi atau pesanan Habib Lutfi, nanti itu penelitian berikutnya.
Nah, sebagai seorang penulis, selain menggunakan pendekatan glorifikasi, metodologi yang berbasis glorifikasi, bukan metodologi yang diteliti betul-betul dengan perspektif historis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi metodologi yang berdasarkan glorifikasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain pendekatan glorifikasi, yaitu serba mengunggul-unggulkan, melebih-lebihkan, juga pendekatan ini interpolasi. Ada pencakokan-pencakokan kenasaban misalnya di sini yang tidak bisa saya sebutkan di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Baik, sebagai akhir daripada penyampaian saya, Mas, saya ingin memberikan beberapa contoh model glorifikasi dari buku ini. Misalnya di sini ada sub pakar sejarah yang jeli. Jadi penulis menggambarkan, Muhdhar Ahmad Assegaf sebagai penulis buku ini menggambarkan Habib Lutfi itu pakar sejarah yang jeli. Ini kan jauh dari panggang seorang sejarawan. Langsung contoh yang kedua, di sini juga disebutkan sub pembahasan dobit dan kuat hafalannya. Dalam tradisi pesantren, istilah dobit dan kuat hafalan itu rata-rata hafal Quran, hafal hadis, sekian ribu hadis, atau paling tidak hafal alfiyah, atau zubat, atau jamul jawame. Itu yang paling keren di tradisi pesantren, Mas. Tapi saya nggak tahu titik kebenaran dari teks ini. Kalau memang tidak sampai ke sini konteks hafalannya, berarti kan istilah dobit dan kuatnya hafalan di dalam pembahasan buku ini kan bukti kalau ini adalah bentuk glorifikasi. Kemudian ada juga terkait dengan ini, Mas, mondok selama 22 tahun. Ini tumpang tindih antara tahun di pondok sebelumnya dengan di pondok sesudahnya. Di pondok sesudahnya itu lebih mudah dari pondok sebelumnya. Harusnya pondok sebelumnya itu lebih mudah dari pondok sesudahnya. Dan itu nampak peneliti ini tidak jeli, penulis buku ini tidak jeli, yang memang arahnya ke glorifikasi. Kemudian ada pembahasan juga di sini, berziarah melahirkan rasa malu. Biasanya malu itu kan ditandai dengan bukti tidak beraninya seseorang mengaku-ngaku atau menstempel hak orang lain terkait dengan makam yang menjadi bukti sejarah. Tetapi banyak bukti di lapangan yang di situ menunjukkan terlalu bebasnya Habib Lutfi dalam memutuskan terkait dengan makam-makam yang berkembang selama ini. Itu menurut saya bagian daripada, mohon maaf, tidak malu itu. Kemudian di sini ada menghilangkan sifat ego. Itu nanti bisa dicek antara kebenaran tulisan ini dengan bagaimana ego yang nampak dari sosok beliau. Lah, ini juga menjadi perdebatan, Mas. Mbah Kiai Abdul Malik dan proklamasi kemerdekaan Habib Lutfi ini menjadi diskursus, menjadi perdebatan di publik. Dan ini sangat glorifikasi sekali di pembahasan ini. Dan ada juga pembahasan juru damai dan peredam konflik. Ini sangat ironi dengan yang terjadi selama ini. Selama ini banyak konflik yang terkait dengan pembelokan makam yang justru disebabkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan ini bentuk daripada glorifikasi daripada buku ini. Ada juga pembahasan yang luar biasa, guru besar Mujaddid dan Nahkoda Safinatun Nuh. Saya nggak ngomentari ini, tetapi kalau direnungkan tentu akan tersenyum dan tertawa membaca. Kemudian yang menarik ini, Mas, Habib Lutfi dan produksi sejarah wali-wali Nusantara. Luar biasa. Ini luar biasa kalau kita membaca, tentu banyak yang menemukan ini adalah bentuk dari glorifikasi itu. Kemudian ini, Mas, banyak hal yang dibahas di sini, tetapi yang menarik lagi, ternyata Habib Lutfi itu pengagum Said Utsman bin Yahya, Mas. Seperti Kiai Kiki, pengagum Said Utsman bin Yahya. Menurut saya,
orang itu seberapapun banyak karyanya, sampai 100 karya, 1000 karya, bahkan 1.000.000 karya, kalau dia menghalalkan darah ulama dan darah rakyat yang tidak berdosa, saya tidak akan kagum. Berapapun karyanya, setebal apapun sanad keilmuannya, Mas. Karena penghargaan karya sastra tertinggi adalah mereka yang menjaga komitmen ketuhanan dan kemanusiaan. Berapapun karya banyak orang, kalau dia memiliki sikap-sikap yang tidak manusiawi, saya tidak akan menghargai itu. Karena itulah yang benar-benar dikutuk dalam ilmu-ilmu keislaman. Jadi ciri orang Islam itu orang yang memiliki sifat ketuhanan, ta'aluk hatinya kepada Allah, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Habib Utsman bin Yahya banyak karyanya sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Kiki, dan sanadnya juga jelas, tetapi sanad yang menegaskan atau sosok beliau yang menghalalkan darah ulama dan masyarakat itu betul-betul tercatat tebal-tebal dalam sejarah proses menuju kemerdekaan bangsa ini, Mas. Kemudian bentar, ada lagi dua pembahasan penutup, Mas. Karomah Habib Hasan Singobarong ini kan jadi perdebatan. Nah, ini kalau ini yang di Semarang itu ya? Ya, ada. Itu yang di Semarang ya? Ya, 350, Mas. Nah, kemudian pendirian NU tadi yang dibahas oleh Dr. Ribut itu di halaman 164 terkait dengan pendirian NU. Dan ini semua simpulan saya adalah bentuk glorifikasi yang tidak didasarkan kepada data dan fakta, sehingga analisisnya itu analisis yang bersifat glorifikasi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, Kiai Ubed, saya mau mengklarifikasi tentang apa Habib Utsman menghalalkan darah para pejuang ulama. Itu di buku apa ya fatwanya? Nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh apa namanya Kiai Kiki ya. Ketika fatwa tentang Cilegon itu artinya fatwa membiarkan kolonial untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan kebijakan kolonial. Itu artinya kan menghalalkan darah, Mas. Itu kan dampaknya dampak terhadap kematian para ulama dan masyarakat, Mas. Oke. Kasus Cilegon, Kasus Cilegon itu bukti nyata, Mas, bukti nyata. Dan beberapa fatwa beliau, ketika beliau mendoakan, misalnya mendoakan Wilhelmina atau Juliana atau siapa itu umur panjang, Wilhelmina dan kekuasaannya akan bertahan. Efek dari kekuasaan Ratu Helmina itu kan pertumpahan darah, Mas, mengalirnya banyak darah. Kalau dia didoakan, berarti kan mendoakan eksistensi keberlangsungan Ratu Helmina untuk mengucurkan darah rakyat dan masyarakat pribumi. Jadi dampaknya akan kelihatan, Mas. Kalau dia tidak menghalalkan darah, dia akan lepas dari fatwa. Karena mufti itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia mau jadi mufti kolonial, mau jadi mufti penjajah, mau jadi mufti orang yang mengucurkan darah kemanusiaan dan darah para ulama. Wah, ini kan luar biasa, Mas. Ini artinya menghalalkan darah menurut saya. Terima kasih, Mas. Baik.